Ya, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai susunan hambatan tiga dimensi. Nah, ini kalau misalkan saya punya hambatan tersusun seperti ini ya. Titik A dan B itu adalah terminalnya. Nanti ditanyakan berapa hambatan di antara terminal titik A dan B. Ini hambatannya sudah diketahui dalam soal. Ada 3, 6, 6, 3, 6, 10, 5 ohm ya. Nah, caranya ini mudah sekali. Ini hanya susunan hambatan yang terpasang seri dengan paralel aja. Kalau Anda mengerti mengenai susunan seri paralel, saya kira ini bukan menjadi masalah besar. Gampang sekali menyelesaikan. Jadi kalau nggak paham mengenai susunan seri paralel, tolong dilihat video saya sebelumnya yang membahas hambatan seri paralel. Apa itu seri, apa itu paralel. Nah, sekarang rangkaian yang seperti ini, itu kita tahu bahwa hambatan 3 dan 6 ini tersusun secara paralel. 3 dan 6. Coba kita paralel. Kok bisa paralel ya? Nah, ingat, kalau paralel itu ujung-ujungnya bisa bertemu. Ujung ini ketemu, ujung yang ini juga bisa ketemu kan? Nah, sama-sama ketemu tanpa ada halangan apa-apa. Jadi 3 dan 6 itu tersusun paralel. Kalau paralel berarti 3 dengan 6 bisa melebur jadi satu. Misalnya 3 saya lebur ke sini. Jadi 3 6 paralel nanti dapat hambatan. Ini bisa dihapus. Jadi bisa diputus kayak gini, diputus, dihapus. Nah, kemudian jadi seperti ini nanti. Nah, kalau kita hitung paralelnya itu kan seper RP sama dengan seper 3 seper 6. Jadi ini disamakan penyebutnya 6, 2, 1. Jadi RP-nya adalah ketemu 6 bagi 3. Berarti adalah 2 ohm. Nah, jadi 3 dan 6, 3 dan 6 melebur menjadi 2 ohm. Nah, 3 dan 6 ini juga tersusun secara paralel ya, karena kakinya ketemu, ini juga ketemu di sini tanpa halangan apapun. Jadi kalau begitu 3 dan 6 ini juga paralel sehingga paralelnya itu ketemunya adalah 2 ohm. Nah, sekarang sudah jelas di sini ya susunan ini 262 ini tersusun secara seri. Ini kan seri. Nah, ini seri. Jadi kalau kita lihat serinya di sini adalah 2 tambah 6 tambah 2. Berarti adalah 10 ohm. Jadi kalau seri ini tinggal menjumlahkan saja kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau begitu nanti 10 10 sama 5 ini tersusun secara paralel. Jadi akhirnya kita terakhirnya menghitungnya seper RAB berarti seper 10, terus yang ini seper 10, yang paling bawah adalah seper 5. Disamakan penyebutnya 10, jadi 1 plus 1 plus 2. Sehingga RAB itu adalah 10 dibagi 4. Berarti hasilnya adalah 2,5 ohm. Inilah jawabannya. Nah, ini sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini ada semacam apa ya? 5 segi 4. Nah, ini rusuh-rusuhnya terbuat dari kawat tapi dikasih hambatan ya. 6 ohm, 6 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 8 ohm, 4 ohm. Jadi ini kerangka tapi dikasih hambatan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hambatan di antara terminal titik A dan B. Nah, ini kita bisa mudah mengerjakan. Caranya adalah begini aja. Lihatlah rangkaian ini bukan rangkaian yang sulit atau aneh, tapi ini hanya seri paralel. Coba kita lihat ya. 6 sama 6 ini kan tersusun secara paralel. Jadi kita lihat ini ujungnya menyatu ya. Yang ini juga menyatu loh. Jadi kalau begitu 6 sama 6 itu paralel. Jadi 6 karena paralel dengan 6 berarti nanti 6 yang ini kita leburkan aja ke sini jadi satu hambatan. 6 sama 6 ini kalau di paralel berapa sih? Kan seper RB sama dengan seper 6 seper 6. Jadi ini 2 per 6 berarti RB-nya kan 3 ohm. Jadi hasilnya ini 3 ohm. Jadi ini sudah bisa dilepas kayak gini. Terus diganti hambatan yang baru paralelnya yaitu 3 ohm. Nah, terus kemudian 10 sama 10 ini juga tersusun secara paralel karena ini bisa menyatu kakinya, ini juga bisa menyatu tanpa halangan apapun. Jadi 10 yang ini bisa melebur ke 10 yang itu. Jadi ini dihapus saja, diputus. Melebur sini 10 sama 10 itu berarti paralelnya berapa? Kan seper 10 seper 10 berarti hasilnya adalah 5 ohm. Jadi ini 5 ohm. Begitu.
Nah, sekarang kita lihat bahwa ini rangkaian yang sangat sederhana. 3 sama 5 ini kan rusun seri. Serinya adalah 8 ohm. Ingat, kalau seri itu hanya tinggal menjumlahkan 3 tambah 5, 8 ohm. 8 dengan 4 itu kan tersusun secara paralel. Jadi kalau paralel berarti hambatan total akhir itu adalah ini 8 paralel dengan yang bawah, ini 8, yang bawah 4. Jadi 8, 8, 4 itu paralel. Jadi kalau begitu karena paralel, coba lihat ini samakan penyebutnya. 8, 1, 1, ini 2. Berarti kalau begitu RAB sama dengan 8 dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 2 ohm.